Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di sini saya akan membagikan sedikit tentang mengenai sejarah Gereja Keluarga Kudus Bika Nazaret yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Bika. Latar belakang pendirian gereja Katolik telah hadir di tanah Bika sejak masa penjajahan Belanda melalui keras para misionaris, terutama dari Serikat Sabda Allah atau SFD. Benih iman mulai ditanamkan kepada masyarakat lokal yang masih memegang kuat adat dan kepercayaan nenek moyang. Proses pewartaan Injil dilakukan penuh pengorbanan, melibatkan peningkatan personal, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kehadiran para imam dan bruder dari SFD di daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi awal penting dari pertumbuhan iman Katolik di wilayah ini, termasuk di Bika. Desa Bika yang terletak di pedalaman Kalimantan Barat adalah salah satu wilayah yang dahulu belum tersentuh oleh perkembangan iman Katolik. Masyarakat setempat hidup dalam kebudayaan Dayak Kantu dengan sistem kepercayaan tradisional. Pada awal pertumbuhan, paroki Keluarga Kudus Bika Nazaret berstatus sebagai sebuah stasi dari paroki Santo Fidelis Sejiram. Kehadiran pelayanan pastoral wilayah Bika dimulai sejak bulan Juli tahun 1910 ketika Pastor Eugenius dari Ordo Proto Minorum atau OFMC pertama kali mengunjungi daerah tersebut. Paroki Bika yang dahulunya adalah stasi. Paroki Bika merupakan paroki ketiga tertua di Kabupaten Kapuas Hulu atau di Kalimantan Barat. Paroki Bika dan Embaloh yang sebelumnya dilayani bersama dari pusat di Bika akhirnya mengalami pemekaran wilayah. Berdirilah paroki baru, yaitu Paroki Santo Yohanes Rasul di Seluan, yang sekaligus mengakhiri keberadaannya Paroki Embaloh secara administratif. Hingga akhir tahun 2023, Paroki Keluarga Kudus Bika Nazaret tercatat melayani 11 stasi dan terdapat 7 kering. Stasi-stasi tersebut tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bika dan Kecamatan Embaloh Hilir. Jumlah total umat yang terdaftar pada tahun 2023 mencapai 4.524. Sampai sekarang berjumlah 4.785. Ada 11 stasi yang terdapat di Bika Nazaret, yaitu yang pertama Ujung Pinang, Teluk Sindur, Nangawin, Jelemu, Penyeluang, Patasandung, Ujung Banyur, Kirin Nangka, Semulung, Palak Pintas, dan Bika. Dan juga terdapat 7 kering di Bika Nazaret, yaitu Bika Nazaret, Bika Jabai, Nangan Danau, Sungai Keranyi, Bika Hulu, Bika Empadi, Ujung Tanjung. Persemian Pastoran Keluarga Kudus Bika Nazaret yang terletak di Kecamatan Bika berlangsung pada hari Sabtu 14 Mei dan menjadi momen bersejarah bagi Katolik setempat. Acara persemian ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, yaitu Nasir SH, dan ditandai dengan pemberkatan bangunan oleh Uskup Keuskupan Sintang, yaitu Insinyur Agustinus Agus. Kehadiran para tokoh pemerintahan maupun gerejawi dalam acara tersebut menunjukkan sinergi yang baik antara gereja dan pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan kehidupan beragama. Latar belakang nama pelindung Paroki Keluarga Kudus, yaitu pemilihan nama Keluarga Kudus sebagai pelindung Paroki Bika merupakan hasil dari permenungan panjang yang tidak hanya didasarkan pada aspek simbolik, melainkan juga menyentuh lapisan terdalam dari kehidupan iman, budaya, dan realitas
dan realitas sosial umat Katolik yang tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Nama ini bukan sekedar identitas formal, tetapi merupakan cerminan dari semangat dan arah pastoral yang ingin dibangun oleh paroki, sebuah komunitas iman yang berakar dari kasih, hidup dalam kesetiaan, dan bertumbuh dalam pengharapan, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus, Maria, dan Yosef dalam keluarga mereka di Nazaret. Ada pun daftar nama-nama imam atau pastor yang pernah bertugas di paroki Keluarga Kudus di Nazaret. Yang pertama, RP Heri Ortede. Yang kedua, RP Yosef Winkenket. Yang ketiga, RP Lambertus van Kansel. Yang keempat, RP Anton Forken. Yang kelima, RP Andreas RP Hubung Hergentres. Yang keenam, Ivan der Vleuten. Yang ketujuh, RP Jan Klotz. Yang ke-8, RP Rendotus Kitker. Yang ke-9, RP Ferry Hockland. Yang ke-10, RP J. Verslin. Yang ke-11, RP Ted Murphy. Yang ke-12, RP Lembertus van den Bron. Yang ke-13, RP Efrat M. Bron. Yang ke-14, RP Alessium Ding. Yang ke-15, RP R.E. Kinson. Yang ke-16, Hanset J.D. Hanset. Yang ke-18, RP. Yang ke-17, Dien Dex. Yang ke-18, RP William Peter. Yang ke-19, Frank Witten. Yang ke-20, RP Rene Colin. Yang ke-21, RP Max. Yang ke-22, RP Bruda Bruno. Yang ke-23, RD Elias Kinson. Yang ke-24, RD Yohanes Numbang. Yang ke-25, RD Matias Harampai. Yang ke-26, Pesesius Triano. Yang ke-27, RD Andreas Puan. Yang ke-28, RD Yosef Adak Luli. Yang ke-29, RD Andreas Diri. Yang ke-30, RD Petrus Apot. Yang ke-31, RD Yusuf. Yang ke-32, RD Patius Vicky. Yang ke-33, RD Franciscus Leo. Yang ke-34, RD Vincentius Yakobus. Yang ke-35, RD Hinasitus. Yang ke-36, sekarang RD Samuel. Adapun para prater dan bruder yang pernah bertugas di Bika. Yang pertama, Bruder Cornelius. Yang kedua, Bruder Donolus. Yang ketiga, Trias Omni Tanah. Yang kelima, Endang Omni Elias, Prater Pepidio, Prater Herman, Prater Antonius, Prater John, Prater Agustinus Pata. Yang ke-12, Prater Pian Bai. Ke-13, Prater Herman Bie. Ke-14, Prater Petrus Apot. Yang ke-15, Prater Francis Rato. Yang ke-16, Prater Matius Anet. Tantangan dalam perjalanan sejarah gereja Keluarga Kudus Bika Nazaret. Rendahnya kehadiran umat dalam misa minggu kontras secara mencolok dengan situasi pada momen-momen perayaan besar gereja seperti Natal, Paskah, Jumat Agung, dan Pesta Perlindungan Paroki, di mana pada hari-hari tersebut gereja dipenuhi umat yang hadir dari berbagai penjuru lingkungan, bahkan membludak hingga keluar gedung, mencipta suasana perayaan penuh semangat, kebersamaan, dan rasa keluarga yang kudus. Namun sayangnya, pada hari-hari Minggu Ekaristi biasa, para umat sedikit yang misa di gereja tersebut. Kegiatan dan peran gereja dalam masyarakat. Yang pertama, pertemuan anak sekami. Yang kedua, pertemuan OMK dengan nama Tomkat atau Temu Orang Muda Katolik. Yang ketiga, Temu Bapakat. Yang keempat, kegiatan WK atau Wanita Katolik.
Kesimpulannya, peran gereja keluarga kudus BK Nazaret dalam kehidupan masyarakat Katolik di wilayah Barat, khususnya wilayah BK, sejarah berawal dari pelayanan pastoral sederhana di tepi sungai Kapus dengan bangunan kayu dan pastoral yang terhubung kehidupan gereja bertumbuh beriring dengan perkembangan masyarakat sekitar. Gereja baru diresmikan pada 15 November 1995 oleh Bupati Yakobus Emilianus Pranlayang dan Uskup Insinyur Ishak Doera, berpindah ke lokasi yang lebih strategis di BK Nazaret. Tantangan kehidupan gereja meskipun telah menjadi sarana ibadah yang memandai komunitas umat yang cukup besar. Gereja menghadapi tantangan serius dalam profesi umat, yaitu sedikitnya pas beribadah atau misa. Pada misa Ekaristi itu sangat-sangat sedikit. Ketika perayaan besar itu akan banyak para umat yang misa. Harapannya paroki ini bisa terus jadi tempat yang mendukung pertumbuhan iman umat, supaya walaupun zaman terus berubah dan tantangan semakin besar, umat tetap punya pegangan yang kuat dalam iman dan kehidupan kekeluargaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Itu saja sejarah singkat mengenai keluarga kudus BK Nazaret. Salve.